pelakor. Pedangdut Tisha Ernie dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang ibu berkewarganegaraan Korea bernama Amy pada Rabu tanggal 6 Maret 2024. Ia pun dituduh melakukan dugaan perzinahan dengan suami Amy berinisial AW, seorang warga negara Singapura. Tak hanya itu, Tisha Ernie pun juga diduga menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap bayi berusia 4 bulan. Ya, laporan polisi tersebut merupakan buntut dari video viral Amy yang menampilkan sebuah tragedi di salah satu rumah sakit, di mana sang suami dan Tisha membawa kabur keempat anaknya, termasuk bayinya yang berusia 4 bulan. Dan seperti apa tangis Amy yang kini panik memikirkan nasib keempat anaknya? Benarkah nama Tisha Ernie pun juga sempat diisukan sebagai orang ketiga dalam perceraian Sule dan Natalie Holster pada tahun 2021 lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dituding sebagai pelakor, Tisha Ernie dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 6 Maret 2023 oleh Ami BMJ, seorang perempuan warga negara Korea yang bersuamikan Aden Wong, seorang pebisnis asal Singapura yang ditugaskan bekerja di Indonesia sejak November 2022 silam. Pihak kepolisian menerima laporan Amy dengan tuduhan adanya dugaan perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya yang berusia 4 bulan. Laporan tersebut dibuat Amy pasca drama yang terjadi pada Jumat, tanggal 1 Maret di salah satu rumah sakit di Jakarta, di mana Amy yang telah dipisahkan oleh sang suami dari keempat anaknya sejak tanggal 21 Januari dilarang untuk menggendong dan memberi ASI eksklusif untuk bayinya yang saat itu terlihat sedang digendong oleh Tisha Ernie. Upaya Amy untuk merebut bayinya pun gagal lantaran dihalangi oleh sang suami yang kemudian berhasil kabur bersama Tisha Ernie dengan pengawalan ketat dari security rumah sakit dan juga polisi. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Lepas. Coba balik sudah standby dulu. Halo. Oke nih, stop dia. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Ernie holding my baby, I just couldn't hold
What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. Feed the baby, cannot even go near the baby. I just wanted to hold my baby so much, but they stopped me. They stopped me. I begged them, at least let me feed the baby. But everything was no. They hired the police and security guard to escort them to go back home before they going back. I was allowed to see the baby's face for 5 minutes from the distance. I couldn't go even near. I just want my kids back. I just want my kids back. Sejak tragedi di rumah sakit, Amy pun tidak lagi bisa bertemu keempat anaknya karena dibawa oleh sang suami dan Tisha Ernie yang saat ini diketahui menempati apartemen di mana Amy dan sang suami dulunya tinggal. Hati ibu mana yang tidak terluka ketika anak yang ia lahirkan dengan perjuangan justru dilarang untuk digendong dan diberikan ASI eksklusif. Rintihan tangis Amy yang meratapi nasib keempat anaknya hanya ingin agar bayi yang baru ia lahirkan pada bulan Oktober 2023 itu bisa kembali bersamanya dan mendapatkan kasih sayang dari dirinya. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. I feel very scared. My husband is top guy in Dubai Port World, Indonesia. He has all the resources and all the high connections. I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they wanna do to me. I'm really scared. Kekhawatiran dan kepanikan Amy kian dalam akan nasib keempat anaknya lantaran ia pun mendapatkan informasi dari sosial media bahwa suaminya telah membawa keempat anaknya terbang ke Johor Bahru, Malaysia melalui penerbangan dari Surabaya. Ia pun berharap bantuan dari pihak imigrasi Malaysia untuk menahan sang suami dan anak-anaknya melalui sosial media. Namun, upayanya pun sia-sia. I just received some information from Nation. My husband is taking the kids from Surabaya Airport to Johor Bahru, Malaysia by Air Asia QZ392. Immigration, is there any way that you can stop them, or on the Malaysia side can hold them so that I can get back my kids? I don't know where he's taking the kids and hiding from me. Is there any way that anybody can help me, please? Beralih dari pelaporan Tisha Ernie di Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti atas kasus ini?
aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selain geger pedangdut Tisha Ernie yang resmi dilaporkan ke polisi karena diduga menjadi pelakor. Sementara itu, di sosial media, heboh klarifikasi Agnes Jennifer terkait penilaiannya soal video Amy yang hendak mendekati bayinya saat digendong oleh Tisha Ernie. Ya, banyak hujatan netizen untuk dirinya karena dituding membela si pelakor. Menurutnya, suami yang selingkuh dan seseorang yang menjadi pelakor sudah pasti salah dan tidak bisa ditolerir. Namun, terkait pernyataannya soal sikap anak pertama Amy terhadap ibunya dan juga si pelakor adalah bentuk ketidaktahuannya atas kasus tersebut karena hanya melihat potongan video yang sangat pendek. Jadi karena gue diminta pendapatnya oleh netizen perihal kasus Amy, di situ memang betul gue mengatakan kalau gue bingung kenapa anaknya yang cewek itu histeris banget ketemu emaknya. Memang betul seperti itu. Tetapi gue sama sekali tidak take sides, oke? Di situ kalian bisa dengar dengan jelas gue tidak take sides kemanapun. Apalagi kalau ada yang bilang katanya gue itu pro ke pelakor. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan? Bukannya gue selama ini selalu membantai hal-hal seperti itu? Lah gue diminta untuk menganalisa suatu video. Ya gue wajar dong kalau misalnya gue bertanya-tanya kenapa itu anaknya kok histeris banget. Itu adalah suatu reaksi yang menurut gue sangat wajar gitu loh. Lah kalau soal urusan si bapaknya selingkuh mah ya emang udah salah. Jadi kan sebenarnya permasalahan yang pengen dibahas adalah anaknya yang direbut kan, yang tidak boleh ketemu sama emaknya gitu. Sebenarnya semua anaknya kan udah sama bapaknya nih, semua tiga-tiganya yang pertama. Terus yang baby tiba-tiba diambil, yang tadinya tinggal sama dia terus diambil, nggak boleh ketemu dan nggak boleh nyusuin gitu kan. Jadi kita berkutat tuh di situ aja. Gue diminta untuk membahas itu ya otomatis pasti ada korelasinya dong. Kenapa nih anak sampai kagak boleh diketemuin sama emaknya, ada masalahnya apa gitu kan, bener dong. Jadi pasti ada dua sisi opini, ada dari sisi mama dan juga dari sisi bapak. Tapi kita kagak pernah denger nih dari sisi bapak kenapa kan. Jadi kalau misalnya gue tarik korelasi dengan reaksi anaknya itu ada hubungannya. Paham kagak sih lu sampai sini? Kayak maksudnya apa ada sebab akibatnya. Jadi kan itu harusnya bisa dijadikan suatu alasan nih. Jadi bisa ada kemungkinan ya karena memang anaknya tidak dekat dengan ibunya, atau bisa juga anaknya didoktrin. Nah itu kan jadi bisa mencabang ke permasalahan yang lain, ngerti nggak? Ya, inilah video selebgram Agnes Jennifer saat menelisik drama yang terjadi di salah satu rumah sakit di saat Amy yang histeris ingin merebut anaknya dari gendongan Tisha Ernie. Dalam videonya, Agnes Jennifer pun berusaha menelisik kejadian tersebut dari berbagai sisi. Keterbatasan video yang pendek membuat Agnes pun sulit menjelaskan seperti apa posisi anak Amy ketika itu. Karena itulah, ia pun berusaha untuk tetap netral dan tidak memojokkan pihak manapun walau terlihat ada beberapa kejanggalan di sana. Gimana ya? Nih satu hal ya, kayaknya kan ini cowoknya orang Singapura dan ceweknya orang Korea. Nah ini kan kita nggak tahu nih mereka meritnya di mana. Terkadang berarti kayak gitu urusan soal anak dan ini ono tuh kayaknya diatur sama surat nikah yang mereka bikin di mana. Biasanya tuh kayak gitu deh. Jadi gue kurang paham juga nih. Udahlah kita kagak ngerti soal hukum, jadi kita nggak usah ngebahas soal hukum. Jadi gue hanya ngebahas soal pandangan gue nih ya. Kenapa dari kemarin tuh gue diem aja gitu. Soalnya pas gue lihat videonya, gue kayak agak gimana ya, gue kayak belum yakin gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak menurut gue tuh kayak belum cukup gitu loh bukti-buktinya gitu. Soalnya video yang gue lihat itu yang video kayak depannya pas kejadiannya tuh kayak cuman 3 detik gitu, 4 detik gitu, terus and then gak tahu, terus dia cerita, dia ngomong gitu kan. Jadi gue nggak bisa menilai hanya dari video 3 detik 4 detik gitu. Tapi nih ya, gue juga seorang emak ya, gue seorang emak yang punya anak about the same age lah I think ya, anak-anak kayak baru gede gitu ya, mungkin 10 tahun kayak gitu kali ya, 10-11 tahun gitu. Kalau gue lihat dari tingginya mungkin sekitaran umur itu. Berarti kan nih anak udah cukup gede lah ya, udah cukup gede dan udah kenal sama emaknya gitu. Kalau
logika gua ya, kalau misalnya ini anak ngelihat emaknya dan misalnya dia teriak dia mau ke emaknya tapi dihalangin sama bapak, anak kecil mana sih yang nggak manggil mami, 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 nangis gitu, bener nggak? Maksudnya gue ini di penalaran gue tuh seperti itu gitu loh. Malah gue ngeliat videonya ada yang awal banget itu kalau misalnya ada kan di situ ada cewek si pelakornya itu yang lagi gendong bayi kan, dan terus ini anak cewek itu di belakangnya dia, malah nih anak cewek tuh ngikutin si pelakornya ini tanpa ditarik-tarik gitu loh, tanpa paksaan intinya gitu. Kenapa dia nggak teriak-teriak nangis ke emaknya? Gue di sini nggak mau suzon ya, maksudnya gue bukan judging, I don't know, gue nggak tahu karena gue nggak bisa menilai dari video-video beberapa detik itu. Gue tidak bisa menyimpulkan kayak gerak-gerik nih anak tuh kayak gimana gitu. Biasa kan yang namanya anak kecil tuh they are very natural, yang nggak bisa acting. Cuman penalaran yang masuk ke otak gue tuh, gue mikirnya gini, kalau gue punya anak and it happen to me, yang anak gue deket banget sama gue, walaupun di posisi kayak begitu dia dilarang sama orang pun, sama bapak-bapak, pasti setidaknya mungkin dia nggak berani maju, tapi dia akan nangis dan teriak manggil-manggil gue. That's why kenapa tuh gue kayak ada something yang conflicted di hati gue, jadi makanya gue tuh nggak mau ngebahas ini gitu loh. Cuman ya ini gue hanya ngomong sebatas pemikiran gue, jadi gue tidak mau menjudge di sini. Dan nah, menurut kalian gimana gitu? Gue juga bingung. Beralih dari klarifikasi Agnes Jennifer soal dugaan kasus perselingkuhan suami Emmy dengan Tisha Ernie. Lantas, benarkah Tisha Ernie pun juga pernah diisukan menjadi orang ketiga dalam perceraian Sule dengan Natalie Holscher? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Tisha Ernie yang kini dituding sebagai pelakor dari perempuan asal Korea ternyata pernah diisukan juga sebagai pelakor pada tahun 2021. Ya, ketika itu Tisha Ernie pun sempat diisukan menjadi orang ketiga dalam perkara perceraian Sule dengan Natalie Holscher. Nama Tisha Ernie pun santer menjadi perbincangan netizen pasca munculnya isi direct message antara Tisha dengan Sule di sosial media. Tisha dan Sule pun kemudian tidak membantah adanya DM mesra tersebut. Namun, keduanya pun juga mengaku jika DM mesra tersebut terjadi saat Sule belum pacaran dengan Natalie Holscher. Tisha dan Sule rupanya sempat menjalin hubungan dekat. Namun, hubungan tersebut pun kemudian berakhir setelah diketahui bahwa Sule menikahi Natalie Holscher. Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya. No halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie. Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya. DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Biarkan nanti waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya. Di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal,
Dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya udah ada baper sedikit ada. Saya mau mengklarifikasi satu ini. Ada yang bilang saya ada salah satu model. Memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah tuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.